Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study keterampilan dasar mengajar fisika. Kali ini kita akan mempelajari tentang keterampilan membimbing diskusi kelompok. Yang akan kita pelajari ada definisinya, ciri diskusi kelompok kecil, manfaat bagi siswa, dan keterampilan yang harus dimiliki guru. Definisi: membimbing diskusi kelompok merupakan proses teratur yang melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi untuk berbagi pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah. Jadi siswa bekerja dalam kelompok, ada beberapa siswa, mereka saling berdiskusi, bisa berbagi informasi apapun sampai memutuskan suatu kesimpulan atau memecahkan suatu masalah. Jadi kalau pemecahan masalah berarti diberikan suatu masalah oleh guru dan mereka harus mendiskusikannya bagaimana pemecahan masalah tersebut. Diskusi kelompok merupakan metode yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan masalah melalui suatu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Jadi proses di sini siswa bisa diskusi, bisa juga melakukan eksperimen. Jadi di sana mereka berpikir, berinteraksi sosial antara siswa satu dengan siswa yang lain, dalam satu kelompok atau kelompok satu dengan kelompok yang lain, dan berlatih bersikap positif. Misalkan bersikap positif ini mau menerima pendapat temannya, mau mendengarkan pendapat temannya. Ketika temannya berbicara, dia mendengarkan, dan sebagainya. Diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas siswa serta membina kemampuan berkomunikasi, termasuk di dalamnya keterampilan berbahasa. Tentunya kemampuan berkomunikasi siswa bisa mengalami peningkatan dan kreativitas juga karena di sana siswa berbagi suatu informasi. Keterampilan membimbing diskusi kelompok merupakan proses teratur yang melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka kooperatif yang optimal dengan tujuan berbagi informasi atau pengalaman mengambil keputusan atau memecahkan suatu masalah. Jadi di sini ada tatap muka kooperatif. Tatap muka kooperatif di sini maksudnya mereka mendiskusikan suatu hal dan nanti mendapatkan suatu jawaban yang sama. Jadi mungkin dalam satu kelompok itu berbeda pendapat, namun pada akhirnya mereka membuat suatu keputusan yang sama, hasil yang sama. Ciri diskusi kelompok kecil: melibatkan 4-5 orang. Jadi kalau dalam satu kelompok itu yang baik anggotanya 4-5 orang dan duduknya melingkar. Jadi misalnya orang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 atau berhadap-hadapan. 1, 2, 3, 4. Misalkan 5 di sini. Ini yang baik. Berlangsung dalam interaksi tatap muka yang informal, setiap anggota berkomunikasi langsung dengan anggota yang lainnya. Jadi kalau di dalam diskusi kelompok kecil ini, guru perlu menyiapkan LKS, lembar kerja siswa, atau LKPD, lembar kerja peserta didik. Yang baik satu kelompok satu LKS atau satu siswa satu LKS. Yang baik adalah setiap siswa ini diberikan LKS. Jadi masing-masing siswa mendapatkan LKS dan mereka berdiskusi, bisa berbagi informasi, mengambil keputusan, atau memecahkan suatu masalah. Jadi bukan satu kelompok satu LKS, tapi setiap siswa mendapatkan lembar kerja siswa. Bisa lembar kerja siswa diskusi atau lembar kerja siswa percobaan atau eksperimen. Yang tiga, mempunyai tujuan yang pencapaiannya dilakukan dengan kerjasama antar anggota lainnya. Nah, ketika diskusi kelompok kecil ini, guru harus berkeliling ke setiap kelompok. Apakah mereka ada kesulitan atau apakah ada siswa yang tidak mau bekerja sama, guru harus membimbingnya.
Yang keempat, berlangsung menurut proses sistematis. Yang ketiga, manfaat bagi siswa. Berbagi informasi dan pengalaman dalam memecahkan suatu masalah. Memecahkan masalah ini dapat meningkatkan kreativitas, meningkatkan hasil belajar siswa juga. Yang kedua, meningkatkan pemahaman atas masalah penting. Masalah yang diberikan oleh guru harusnya masalah yang terkini atau kontekstual. Kontekstual itu sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dan masalahnya juga harus menantang, yang bisa didiskusikan, bukan masalah yang ketika siswa membuka buku jawabannya sudah ketemu. Itu tidak bisa didiskusikan. Jadi masalahnya yang tidak ada di buku mereka, sehingga mereka harus berbagi informasi, berpendapat, berdiskusi untuk dapat menyelesaikannya. Atau harus melakukan eksperimen untuk dapat menyelesaikannya. 3, meningkatkan keterlibatan dalam perencanaan dan pengambilan suatu keputusan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir dan berkomunikasi. Yang kelima, membina kerjasama yang sehat, kelompok yang kohesif dan bertanggung jawab. Jadi mereka memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan suatu masalah secara berkelompok. Keterampilan yang harus dimiliki guru. Yang satu, memusatkan perhatian siswa. Jadi guru harus bisa memusatkan perhatian siswa. Misalkan sebelum praktikum guru bisa menunjukkan suatu video. Video tentang apa? Video tentang masalah yang mau diselesaikan misalkan. Misalkan untuk yang akhir-akhir ini adalah berhubungan dengan kapal selam. Bagaimana kapal selam itu bisa dalam 3 keadaan, terapung, melayang, dan tenggelam. Atau juga mengapa kapal selam itu bisa pecah ketika tenggelam terlalu dalam di dalam air. Konsep apa yang ada dalam peristiwa tersebut, misalkan seperti itu. Selama diskusi berlangsung, dari awal sampai akhir, guru harus selalu berusaha memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi. Tidak tercapainya tujuan dapat disebabkan oleh penyimpangan topik. Misalkan tujuan dari diskusi adalah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada kapal selam tadi, kemudian siswa sudah membahas yang lainnya. Nah, itu maka guru perlu memusatkan perhatian siswa, atau siswa diskusinya ramenya bukan karena diskusi tentang topik. Nah, itu harus dipusatkan perhatiannya. Jadi kalau dalam kegiatan diskusi siswa itu boleh rame, tapi ramenya harus membahas tentang apa yang didiskusikan. Jadi kalau diskusi tidak mungkin diam. Boleh rame tapi membahas tentang apa yang didiskusikan, apa topiknya. Kalau sudah menyimpang dari tujuan, maka guru perlu memusatkan perhatian siswa. Cara memusatkan perhatian siswa ada merumuskan tujuan pada awal diskusi serta mengenalkan topiknya. Yang kedua, menyatakan masalah-masalah khusus dan menyatakan kembali bila terjadi penyimpangan. Jadi kalau sudah menyimpang, misalkan tadi membahas kapal selam, siswa sudah sampai ke membahas tentang hukum Pascal misalkan. Berarti sudah menyimpang, maka harus diluruskan. Menandai dengan cermat perubahan-perubahan yang tak relevan, yang menyimpang dari diskusi dan tujuannya atau masalah khusus yang sedang dibicarakan. Yang keempat, merangkum hasil pembicaraan pada tahap-tahap tertentu sebelum melanjutkan dengan masalah berikutnya. Jadi ketika siswa berpendapat, guru harus merangkum pembicaraan dari siswa tersebut. Kemudian kalau sudah selesai baru ke masalah yang selanjutnya. Bagaimana cara merangkum gagasan siswa? Mengakui gagasan siswa dengan jalan mengulang bagian penting yang diucapkan. Jadi ketika siswa berpendapat, guru perlu mengulang bagian penting yang dibicarakan oleh siswa.
Misalkan tadi kenapa kapal selam itu ketika menyelam terlalu dalam bisa pecah menjadi 3 bagian. Misalkan apa yang terjadi pada kapal selam Nanggala. Nah, misalkan karena ketika menyelam terlalu dalam tekanan hidrostatisnya sangat besar. Nah, itu bisa diulang oleh guru. Memodifikasi gagasan tersebut dengan cara menguraikannya. Menguraikannya misalkan kalau dianalogikan pada kedalaman 850 meter yang terjadi pada kapal Nanggala itu tekanannya sebesar apa? Misalkan seperti itu. Yang ketiga, menggunakan gagasan siswa untuk mencapai suatu kesimpulan. Misalkan ketika pada kedalaman 880 meter itu kapal selam Nanggala bisa terpecah menjadi 3 bagian karena tekanan hidrostatis semakin ke bawah itu semakin besar. Pada kedalaman tersebut tekanannya sampai dengan, kalau dianalogikan seperti diinjak oleh 10 gajah misalkan. Analoginya. Yang keempat, membandingkan gagasan siswa dengan gagasan yang telah diucapkan sebelumnya. Yang kelima, merangkum hal-hal yang tidak diuraikan siswa baik secara perorangan maupun kelompok. Memperjelas masalah urunan pendapat. Yang kedua, jika selama diskusi berlangsung sering terjadi penyampaian ide yang kurang jelas hingga sukar ditangkap oleh anggota kelompok. Yang pertama, cara memperjelas urunan pendapat. Yang pertama adalah menguraikan kembali atau merangkum urunan tersebut hingga menjadi jelas. Urunan ini maksudnya setiap anggota kelompok kan memiliki pendapat. Nah, itu harus diuraikan kembali atau dirangkum sehingga menjadi lebih jelas. Yang kedua, meminta komentar siswa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membantu mereka memperjelas ataupun mengembangkan ide tersebut. Jadi disampaikan pertanyaan-pertanyaan. Misalkan mengapa kapal selam bisa dalam keadaan terapung, melayang tenggelam, apa yang berpengaruh, misalkan siswa karena ada massa jenisnya yang berbeda. Nah, bagaimana dengan ketika posisinya tenggelam, bagaimana massa jenisnya misalkan? Lebih besar atau lebih kecil misalkan? Lebih besar dari apa, lebih kecil dari apa? Nah, itu guru perlu memperjelas. Yang ketiga, menguraikan gagasan siswa dengan memberikan informasi tambahan atau contoh yang sesuai, hingga kelompok memperoleh pengertian yang jelas. Jadi kalau siswa misalkan kurang jelas, maka guru perlu memberikan contoh yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka, sampai mereka jelas dengan maksud dari pertanyaan. Yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Dalam diskusi sering terjadi perbedaan pendapat di antara anggota kelompok. Guru diharapkan mampu menganalisis alasan perbedaan tersebut. Cara menganalisis alasan perbedaan pandangan adalah meneliti apakah alasan tersebut memang mempunyai dasar yang kuat. Misalkan, karena tadi kapal selam itu semakin bisa pecah di kedalaman 850 meter, karena semakin ke bawah itu tekanannya semakin kecil misalkan. Terus yang satunya bilangnya tekanan hidrostatis itu semakin ke bawah semakin besar. Nah, ini perlu dilihat dasarnya dari mana siswa itu bisa mendapatkan pendapat tersebut. Memperjelas hal yang disepakati dan tidak disepakati. Yang keempat, meningkatkan urunan siswa. Meningkatkan urunan siswa bisa dilakukan dengan cara satu, mengajukan pertanyaan kunci yang menantang siswa untuk berpikir karena pertanyaan tersebut merupakan tantangan bagi ide atau kepercayaan. Jadi kalau misalkan ada siswa yang diam saja dalam satu kelompok itu, maka guru perlu mengajukan pertanyaan yang menantang. Yang kedua, memberikan contoh baik verbal maupun non-verbal yang sesuai pada saat yang tepat. Jadi jangan-jangan siswa itu tidak mau berpendapat karena tidak mengerti maksud dari pertanyaannya. Maksud dari masalahnya itu apa? Maka guru perlu memberikan contoh. Misalkan contohnya tadi, bagaimana bisa dalam posisi melayang terapung
dan tenggelam itu misalkan diberikan contoh ketika memasukkan suatu benda ke dalam air. Misalkan kita memasukkan uang koin ke dalam semangkok air. Misalkan ini. Nah, ini diberi air, kemudian kita memasukkan uang koin. Kenapa uang koin ini bisa tenggelam? Misalkan seperti itu. Kemudian kita memasukkan suatu plastik yang bentuknya lebar ke dalam air. Mengapa bisa terapung misalkan? Nah, ini contoh yang bisa diamati siswa. Nanti mereka hubungkan dengan kapal selam. Yang ketiga, menghangatkan suasana dengan mengajukan pertanyaan yang mengundang perbedaan pendapat. Jadi harus ada perbedaan pendapat yang perlu didiskusikan oleh mereka sehingga mereka bisa meningkat dalam memberikan urunan pendapat. Yang keempat, memberi dukungan terhadap urunan siswa dengan jalan mendengarkan dengan penuh perhatian, memberi komentar atau mimik yang memberikan dorongan, serta sikap yang bersahabat. Jadi kalau ada siswa yang memberikan pendapat, harus diperhatikan, memberikan komentar yang positif. Jadi jangan langsung mematahkan komentar siswa, meskipun konsep yang dia berikan itu salah, tapi tetap diberi komentar yang dengan mimik yang baik dan guru bisa mengarahkan ke konsep yang benar. Yang kelima, memberi waktu yang cukup untuk berpikir tanpa diganggu dengan komentar guru. Jadi biarkan siswa berpendapat terlebih dahulu, berbicara terlebih dahulu, baru guru menyampaikan komentarnya. Jangan ketika siswa berbicara langsung dipotong. Yang kelima, penyebaran kesempatan berpartisipasi agar hasil diskusi dapat dikatakan sebagai hasil kelompok dan agar setiap anggota kelompok merasa terlibat mendapatkan kepuasan dalam diskusi tersebut, kesempatan berpartisipasi perlu sebarkan. Jadi tidak hanya satu anggota kelompok saja yang aktif, tapi semua anggota kelompok harus aktif berdiskusi. Misalkan kalau semua anggota kelompok kompak, kelompok yang paling kompak berdiskusi mendapatkan poin nilai, misalkan seperti itu, atau mendapatkan penghargaan berupa reward, berupa benda. Cara menyebar kesempatan berpartisipasi adalah satu, mencoba memancing urunan siswa yang enggan berpartisipasi dengan mengarahkan pertanyaan secara bijak. Jadi yang enggan berpartisipasi perlu diberikan pertanyaan. Mencegah terjadinya pembicaraan yang serentak dengan memberi giliran pada siswa yang pendiam terlebih dahulu. Jadi ketika guru memberikan pertanyaan, hindari menjawab serentak. Misalkan, mengapa benda bisa tenggelam tadi? Karena semua siswa menjawab, karena massa jenis dari uang logam lebih besar dari massa jenis air. Nah, hindari jawaban serentak. Tapi tunjuk satu siswa yang biasanya diam dan suruh berbicara terlebih dahulu. Kemudian baru meminta pendapat dari teman yang lain atau siswa yang lain. 3, mencegah secara bijaksana siswa yang suka memonopoli pembicaraan. Yang suka berbicara dicegah. Tunggu dulu, kita gantian dulu ke teman satunya. Gitu. Yang keempat, mendorong siswa untuk mengomentari urunan temannya hingga interaksi antar siswa dapat ditingkatkan. Jadi ketika siswa yang diam tadi sudah berbicara, siswa yang lain boleh berbicara. Tapi ketika mencegah yang memonopoli berbicara ini, kita juga harus bijaksana agar dia tidak patah semangatnya. Kok saya tidak boleh berbicara, jadi saya tidak mau berbicara lagi misalkan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Harus dengan cara yang bijaksana. Meminta persetujuan siswa untuk melanjutkan diskusi dengan mengambil salah satu pendapat atau jalan tengah yang dia anggap sesuai oleh guru apabila diskusi menemui jalan buntu. Yang keenam, menutup diskusi. Keterampilan terakhir yang harus dikuasai guru adalah menutup diskusi. Menutup diskusi berarti di sini sampai dengan bagaimana kesimpulan dari permasalahan atau pertanyaan diberikan oleh guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.